Halo semuanya, gue tahu banget nih perasaan kalian. Sudah dapat kontrak Ausbildung, sudah dapat surat sakti culasung dari kampus, rasanya itu pengen langsung syukuran potong tumpeng 7 hari 7 malam. Tapi tiba-tiba ada satu ganjalan besar yang bikin tidur lo nggak nyenyak. Apa sih? Gue nanti tidur di mana pas nyampe di sana ya? Masa iya gue harus ngegelar tikar di bawah gerbang Brandenburg? Nyari tempat tinggal di Jerman dari Indonesia itu tantangan mental yang nyata guys. Makanya di video ini gue bakal kasih strategi, tips, sampai reality check biar kalian nggak kena tipu dan nggak berakhir jadi gelandangan estetik di Eropa. Jadi siapin kopi, siapin catatan, karena kita bakal bedah tuntas perjuangan berburu Wohnung atau tempat tinggal di Jerman. Dein Name? Halo, wie geht's dir? Nama gue Damario, gue sekarang bekerja full time di Jerman sebagai data analis. Herzlich willkommen, selamat datang di YouTube channel gue di mana gue ngepost video tentang pendidikan di Jerman, terutama Ausbildung, FSJ, Studium, Au Pair, dan sharing kehidupan di Jerman untuk ngebantu lo sukses berkarir di Jerman. Jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya lo nggak ketinggalan video terbaru gue. So, film-film dang nih, gue juga mau ngasih terima kasih buat kalian yang udah nge-like, yang udah komen, yang udah share, yang udah support gue dari awal sampai sekarang, karena tanpa kalian gue nggak akan bisa bikin video sekonsisten ini. Dan seperti biasa, sumber berita dan timestamps ada di kolom deskripsi ya. Pastikan kalian cek kolom deskripsi karena gue value waktu lo dan lo tahu apa yang akan gue bahas di video ini. Dan juga disclaimer, video ini bertujuan untuk edukasi teman-teman di Indonesia atau di Jerman yang ingin, let's say, apply Ausbildung, Studium, Au Pair, FSJ, dan lain-lain. Jadi data yang gue tampilkan mungkin sedikit berbeda dengan realita yang sekarang, tergantung kapan kalian nonton video ini ya. Gue masuk ke poin pertama nih, kenapa sih nyari tempat di Jerman tuh susah banget? Sebelum kita masuk ke tutorialnya, kita harus paham dulu nih medan perangnya. Di Jerman ada yang namanya Wohnungsknappheit, alias krisis tempat tinggal. Bayangin aja deh, yang nyari tempat tinggal di sini itu ribuan, tapi kamar yang tersedia cuma puluhan. Apalagi di kota-kota kayak di Munich, di Berlin, di Frankfurt, atau di Stuttgart. Kayak nyari kamar di sini itu udah kayak ikut audisi survival show. K-pop, saingannya banyak banget. Kriterianya itu ketat dan kalau lo nggak punya pesona di mata pemilik rumah, lo bakal langsung tereliminasi. Gitu. Kenapa susah banget bagi kita yang masih di Indonesia? Karena pemilik rumah itu atau vermieter di Jerman itu tipe-tipe yang melihat dulu baru percaya. Mereka pengen ketemu langsung. Mereka lihat muka lo dan pengen lihat slip gaji lo. Sementara kita cuma punya profile digital di layar HP dan dengan alamat IP dari Jakarta atau Surabaya misalnya. Makanya kita harus punya strategi khusus biar bisa mencuri hati para pemilik rumah ini dari jarak ribuan kilometer. Jangan bayangin nyari ibaratnya kos-kosan di Jerman itu segampang di Depok atau di Jatinangor yang tinggal datang, lihat kamar, bayar, terus langsung bisa pindah sore itu juga. Di sini prosesnya tuh bisa berbulan-bulan guys. Oleh karena itu gue pengen ngasih tauin ke kalian apa sih jenis-jenis tempat tinggal buat pemula nih. Sebagai orang yang baru berangkat, kalian punya ibaratnya 3 pilihan utama. Pertama itu Studentenwohnheim alias asrama mahasiswa. Ini adalah surga ibaratnya buat para pelajar karena harganya paling murah dan biasanya sudah termasuk listrik serta internet. Masalahnya apa? Ya antreannya bisa lebih panjang daripada antrean sembako gratis. Ada yang harus nunggu 2 semester baru dapat kamar. Jadi kalau lo baru daftar pas dapat visa ya selamat mengantri di alam mimpi ibaratnya gitu. Pilihan kedua selain Studentenwohnheim kita punya WG, Wohngemeinschaft alias flat share. Ini adalah yang paling populer. Lo sewa satu kamar di dalam apartemen besar yang isinya 3 atau 4 orang. Kamar mandi dan dapur barengan. Ini cocok banget buat azubi atau mahasiswa karena bisa bagi-bagi biaya dan punya temen buat ngobrol biar nggak homesick. Tapi ya itu, lo harus ngelewatin proses wawancara WG yang ibaratnya kadang lebih ribet daripada wawancara kerja. Pilihan ketiga itu adalah Einzelwohnung. Ini apartemen pribadi.
Nah, dengan kata pribadi, ya lo udah tahu lah pasti harganya lebih mahal dibandingkan sama WG atau ya Studentenwohnheim. Buat yang baru berangkat dan belum punya gaji tetap yang gede, gue saranin jangan dulu deh. Selain harganya bikin dompet jerit-jerit gimana ya, teriak-teriak, syarat administrasinya juga bakal bikin lo pusing 7 keliling. Halo, gue mau ngingetin kalau sekarang lo bisa bergabung jadi member di channel gue. Sebagai member, lo akan mendapatkan akses video eksklusif ke lebih dari 45 modul pembelajaran bahasa Jerman A1, early access ke video-video baru gue sebelum rilis ke publik. Yuk bantu channel ini berkembang dan jadi bagian dari komunitas pembelajaran bahasa Jerman yang positif dan saling mendukung. Terus pertanyaannya, platform apa sih yang paling terpercaya gitu? Sekarang di mana kita nyarinya? Jangan cuma nyari di Google dengan kata kunci kos-kosan murah di Jerman, ibaratnya gitu ya. Yang ada lo malah dapat iklan aneh-aneh. Ada beberapa situs suci yang wajib lo pantengin tiap jam, tiap menit, bahkan tiap detik. Yang paling utama ini tolong dicatat adalah vggesuch.de. Ini adalah kitab suci buat nyari VG. Hampir semua mahasiswa dan azubi nyari di sini. Tampilannya mungkin agak jadul tapi isinya emas semua deh teman-teman. Kedua, itu ada Immobilien Scout 24 atau 24. Ini lebih ke apartemen pribadi atau profesional. Tapi kadang ada juga VG juga sih. Yang ketiga, manfaatin grup Facebook seperti iklan Madinah, mencari dan menjual informasi indekos di Jerman. Atau grup PPI di kota tujuan lo. Di grup Facebook biasanya banyak kakak kelas yang mau pindah dan oper sewa kamarnya. Tapi ingat, grup Facebook itu ladang subur buat para penipu nih teman-teman. Tetap waspada kalau ada yang nawarin kamar bagus, murah banget, harga murah dan letaknya di pusat kota, tapi dia minta transfer duit duluan sebelum lo lihat kamarnya, fix banget itu penipu. Larilah sejauh mungkin sebelum tabungan lo ludes buat bayar apartemen fiktif. Gitu. Tetap waspada ya teman-teman. Dan yang keempat tuh bikin profil bewerbung yang menarik nih, yang profesional, ibaratnya yang menarik. Di Jerman nyari tempat tinggal itu udah kayak nyari kerja. Lo harus kirim lamaran atau bewerbung. Jangan cuma kirim pesan singkat, halo, apakah masih ada, gini, ibaratnya gini. Halo, apakah masih ada kamar buat saya? Nah, pesan kayak gitu tuh bakal langsung masuk ke tempat sampah digital pemiliknya deh. Bayangin aja mereka dapat ratusan pesan tiap hari kayak gitu. Jadi lo nggak terlalu spesial kalau misalnya lo ngirimnya kayak gitu doang. Gitu. Kenapa mereka harus pilih lo yang jauh-jauh di Indonesia padahal ada yang deket gitu dan dia bisa lihat langsung. Triknya adalah bikin profil yang sangat profesional dan menarik. Pakai bahasa Jerman tentunya, meskipun masih belepotan, pakai bantuan let's say lah Google Translate atau DeepL. Ya dikit-dikit nggak apa-apa lah. Ceritain aja siapa lo mau ngapain di Jerman, studium atau Ausbildung atau kerja, hobi lo apa, dan yang paling penting apakah lo orang yang bersih dan nggak berisik. Satu poin juga yang gue harus mention ke kalian ini soal rokok, karena banyak atau beberapa hampir ya let's say lah banyak Wohnung itu yang mereka, lo tuh harus ngasih tauin ke mereka lo tuh ngerokok apa enggak, karena kalau misalnya lo ngerokok, ada beberapa ruangan Wohnung atau vermieter rumah yang mereka nggak mau nyewain ke orang yang ngerokok karena ibaratnya bisa bikin bau atau rusak lah dalamnya gitu segala macam. Tapi ya di sisi lain ada juga yang oke dengan hal itu gitu. Jadi itu satu poin yang take it as a consideration juga sih kalau kalian cari Wohnung di Jerman. Orang Jerman itu kan sangat menghargai ketenangan dan kebersihan ya. Jadi kalau lo nulis, hobi saya nyanyi karaoke jam 2 pagi sambil goreng terasi. Waduh, dijamin deh. Nggak bakal ada yang mau nerima lo. Tuliskan kalau lo orang yang bertanggung jawab, lo suka masakan Indonesia, itu bisa jadi nilai plus juga. Dan bisa menjaga ketenangan. Jangan lupa pasang foto profil yang rapi, jangan pakai foto yang lagi gaya peace di depan gerobak bakso atau gimana yang gini gitu loh. Jadi intinya bikin semenarik mungkin ya. Bagaimana sih cara menghadapi wawancara VG di via online? Kalau lo beruntung dan pesan lo dibalas, biasanya mereka bakal ngajak casting atau wawancara. Karena lo masih di Indonesia, mintalah wawancara via Zoom atau WhatsApp call. Ini adalah momen krusial nih teman-teman. Lo harus pamer kalau lo itu asik buat diajak tinggal bareng.
Tips pas wawancara, pastiin koneksi internetnya stabil nih. Jangan sampai pas lagi asik ngobrol muka lo nge-lag pas lagi mangap. Tunjukin kalau lo antusias, tanya-tanya soal aturan rumah, siapa aja yang tinggal di sana, dan gimana pembagian tugas bersih-bersihnya. Orang Jerman tuh suka orang yang proaktif. Dan jangan lupa tunjukin kalau lo punya dana yang cukup, misalnya dari block account atau kontrak Ausbildung. Anggap aja gini deh, anggap aja lagi blind date. Lo harus terlihat mempesona tapi tetap jujur. Kalau lo nggak suka kucing tapi di WG itu ada 5 kucing, ya mending jujur daripada nanti nyampe sana lo bersin-bersin tiap detik gitu loh. Dan gue juga mau ngasih tauin dokumen pendukung wajib disiapkan meskipun lo harus masih di Indonesia. Lo harus sudah punya dokumen tempur dalam bentuk PDF yang siap dikirim kapan aja. Apa aja itu? Pertama, paspor dan visa atau bukti pendaftaran visa. Kedua, Zulassungsbescheid, surat penerimaan universitas atau Ausbildungsvertrag, kontrak Ausbildung. Ini bukti kalau lo bukan turis, lo di sini kerja atau studium gitu. Ketiga, yang paling penting buat mereka adalah Finanzierungsnachweis. Mereka pengen tahu kalau lo dapat duit dari mana sih buat bayar sewa. Kalau lo masih mahasiswa, tunjukin aja block account. Kalau lo Azubi, ya tunjukin juga slip gaji dari kontrak lo. Keempat, kalau diminta ada yang namanya Schufa-Auskunft atau catatan kredit di Jerman, karena lo orang baru, lo nggak punya Schufa, jelasin ke mereka kalau lo baru akan pindah ke Jerman, jadi belum punya catatan kredit di sana. Sebagai gantinya, lo bisa nawarin berarti surat jaminan dari orang tua, gitu. Tapi ini agak ribet sih kalau orang tua lo di Indo. Paling ampuh tuh ibaratnya ya bukti kontrak kerja, block account lo tadi. Dan ingat nih, teman-teman, waspada penipuan, jangan sampai jadi korban scammer. Gue juga nggak bosan-bosan ngingetin ke kalian soal ini karena banyak banget nih korban dari Indonesia. Modus penipuannya tuh biasanya begini, si penipu pasang foto apartemen mewah dengan harga murah banget. Pas lo chat dia bilang saya lagi di luar negeri, misalnya lagi di Inggris atau di Spanyol, jadi nggak bisa nunjukin apartemennya. Tapi kalau lo mau, lo bisa transfer deposit dulu lewat Airbnb, palsu, atau Western Union. Nanti kuncinya saya paketin via DHL. Dengerin baik-baik teman-teman, kalau kalian nemu skenario seperti ini adalah 100% tipuan. Di Jerman itu nggak ada ceritanya kunci apartemen itu dikirim lewat paket sebelum ada kontrak resmi yang ditanda tanganin. Dan jangan pernah transfer uang sepeser pun sebelum lo atau temen lo di Jerman. Lihat langsung, lihat kamarnya langsung, dan dapat kontraknya. Kalau lo terpaksa banget nih harus bayar deposit dari Indonesia, pastiin itu adalah lembaga resmi kayak Studentenwerk, asrama kampus, atau agen properti yang punya kantor fisik jelas. Kalau rekeningnya atas nama pribadi di negara entah berantah, mending duitnya buat beli kerupuk setrek aja dah daripada lo kirimin ke dia, daripada dikasih ke penipu. Dan ya amit-amit kalau belum punya ibaratnya wonong pada saat datang, ini ada rencana cadangan yang gue kasih ke kalian. Airbnb atau hostel buat bulan pertama. Gue harus jujur sama kalian, dapat tempat tinggal permanen langsung dari Indonesia itu peluangnya mungkin 20% sampai 30%. Kebanyakan pemilik rumah baru mau tanda tangan kontrak kalau sudah ketemu kalian langsung. Jadi apa solusinya? Ya jangan paksain dapat wonung permanen dari Indonesia kalau emang gak dapat. Saran gue sih siapin rencana cadangan, pesan Airbnb, hostel, atau Zwischenmiete, sewa sementara buat 2 minggu sampai 1 bulan pertama. Harganya emang lebih mahal, tapi ini jauh lebih aman begitu kalian nyampe di Jerman. Taruh koper, terus langsung tancap gas deh buat datengin alamat-alamat apartemen yang ingin kalian incar. Besichtigung, survei lokasi. Secara langsung itu peluang keterimanya naik jadi 50%. Kalian bisa lihat kondisi aslinya, ngerasain bau kamarnya, siapa tahu ada jamur tersembunyi, dan kenalan langsung sama calon teman sekamar. Jauh lebih tenang daripada beli kucing dalam karung dari jarak 11.000 km. Gitu. Yang 9 itu pentingnya Anmeldung, pendaftaran alamat. Satu hal yang wajib kalian tanya ke calon pemilik rumah, kan ich mich die hier anmelden? Ibaratnya gitu ya, kan ich mich die hier anmelden? Bisa nggak sih saya daftar alamat di sini? Di Jerman, pendaftaran alamat itu hukumnya wajib nih. Lo butuh surat Wohnungsgeberbestätigung.
dari pemilik rumah buat lapor ke kelurahan atau Bürgeramt di Jerman ya tentunya. Kenapa ini penting? Karena tanpa Anmeldung lo nggak bisa buka rekening bank, nggak bisa dapat asuransi kesehatan, dan visa lo itu nggak bisa diperpanjang. Banyak apartemen murah atau sewa sementara yang nggak ngebolehin Anmeldung. Kalau buat seminggu atau 2 minggu sih nggak apa-apa ya, tapi kalau buat tinggal lama, itu bakal nyusahin hidup lo di Jerman. Jadi pastiin kamarnya itu legal dan bisa buat daftar alamat. Jangan sampai lo tinggal di sana tapi secara hukum lo dianggap nggak ada di Jerman. Itu ribetnya jujur, minta ampun guys. Tips tambahan dari gua, manfaatin juga jaringan PPI nih, Persatuan Pelajar Indonesia, Perkumpulan Pelajar Indonesia, apalah itu. Ya, tapi ya PPI. Terakhir, senjata paling ampuh buat orang Indonesia itu adalah networking. Hubungi PPI, Persatuan Pelajar Indonesia, di kota tujuan lo. Biasanya mereka punya grup WhatsApp atau WhatsApp sih, atau Telegram, tapi kebanyakan WhatsApp. Tanya baik-baik, kayak halo kak, saya mahasiswa baru atau azubi baru, ada info kamar kosong nggak gitu, ibaratnya gitu. Buat awal aja, temporary aja. Sering banget ada mahasiswa yang mau pulang ke Indonesia, terus atau pindah kota dan mereka nyari pengganti buat kamarnya. Kalau sesama orang Indonesia kan biasanya kan prosesnya kan lebih gampang lah ibaratnya kan gitu, dan terpercaya tentunya. Tapi tetap ya, sopan santun itu dijaga. Jangan baru masuk grup langsung ping info kamar murah dong, ping gitu. Ya, orang juga males kan bantuinnya kalau gayanya kayak gitu. Jadilah kayak pejuang yang gigih tapi tetap sopan dan elegan gitu. Dan ya, penutupnya sabar, tawakal, dan terus berjuang sih. Terus berusaha nyari wonung dari Indonesia. Itu emang bikin stres, bikin nangis, sampai pengen nyerah. Tapi ingat, kayak ribuan mahasiswa dan azubi sebelum kalian juga ngerasain hal yang sama, dan mereka akhirnya dapat tempat tinggal juga kok gitu loh. Mereka juga ngerasakan hal yang sama, tapi in the end of the day dia juga bisa mendapatkan tempat tinggal yang sama gitu. Jerman itu kan emang penuh ujian birokrasi, dan nyari tempat tinggal adalah ujian level pertama. Anggap aja ini latihan mental sebelum beneran hidup di Jerman. Tetap waspada sama penipuan, rajin-rajin buka website pencarian, dan again jangan lupa berdoa. Kalau dapat syukur banget, kalau nggak dapat dari Indo ya jangan panik, pesan hostel dulu aja. Semua bakal indah pada waktunya kok. Gitu, dan pada kontraknya. Oke, sekian dulu buat video kali ini. Semoga tips nyari wonung dari Indonesia bisa ngebantu kalian, para pejuang Jerman. Karena gue tahu banget alasan kenapa gue bikin video ini, karena ada ya beberapa orang di viewers gue di YouTube, dia nanya gimana caranya nyari wonung dari Indonesia. Ya, semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Dan buat kalian para pejuang Jerman, kalau kalian punya pengalaman unik atau horor pas nyari tempat tinggal, tulis dong di kolom komentar biar teman-teman lain juga bisa belajar, dan gue juga bisa belajar juga gitu loh. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini ke grup pejuang Ausbildung atau studium kalian. Sampai ketemu di video berikutnya dan tetap semangat. Oke, dan kalau kalian masih nonton video ini dan belum subscribe, boleh deh subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya lo nggak ketinggalan video gue selanjutnya. Tulis juga di kolom komentar kalau kalian mau request tema tertentu seputar Jerman, dan join juga YouTube membership gue untuk dapatkan video eksklusif pembelajaran bahasa Jerman A1 A2. Oke, sampai bertemu di video selanjutnya. Auf Wiedersehen. Ciao.